Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 41, disajikan narasi tentang kisah perilaku seseorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Nah, mahasiswa dapat menentukan keberadaan tawakal kepada Allah sebagai fondasi amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi ini tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fondasi amal soleh, ya. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada narasi tentang kisah perilaku seseorang, ya. Di sini ada Pak Syukur memberikan uang infak, ya, kepada takmir masjid. Kemudian dia memahami bahwa amal soleh merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya. Berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi dirinya dengan tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat memperolehnya. Nah, pemahaman Pak Syukur tersebut merupakan bentuk titik-titik. Nah, jadi tadi pemahaman yang dimiliki oleh Pak Syukur ini adalah bentuk dari apa? Apakah A. Syukur kepada Allah, B. Sabar kepada Allah, C. Tawakal kepada Allah, D. Tawadu dalam beramal soleh, atau E. Ikhlas dalam beramal soleh? Nah, Bapak Ibu kalau sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Di sini sebenarnya kalau dilihat dari kisi-kisi, itu pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Tapi di soal nanti tidak mungkin ada kisi-kisinya, ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menentukan mana nih pilihan jawaban yang tepat. Oke, sebelum ke jawabannya, kita akan coba ke pembahasannya terlebih dahulu. Nah, ini kita akan membahas tentang tawakal. Ya, tawakal ini dari bahasa Arab yang artinya adalah lemah. Adapun tawakul berarti menyerahkan atau mewakilkan. Nah, di sini ya, tadi secara istilah tawakal telah didefinisikan. Di sini ada beberapa pendapat nih tentang tawakal. Ada Imam Al-Ghazali ya menyebutkan bahwa tawakal itu adalah hakikat tauhid yang merupakan dasar ilmu keimanan. Mohon maaf, merupakan dasar dari keimanan. Dan seluruh bagian dari keimanan tidak akan terbentuk melainkan dengan ilmu, keadaan, dan perbuatan. Nah, itu pengertian dari tawakal dari Imam Al-Ghazali. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya di sini menjelaskan bahwa tawakal merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya. Nah, ini ya, tadi pemahaman dari Pak Syukur ini adalah pemahaman dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti jawabannya adalah C ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pemahaman bahwa ketika melakukan amal soleh, beliau menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu adalah pengertian dari tawakal Allah atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator nomor 42, disajikan teks hadis tentang al-haya atau malu. Mahasiswa dapat mengidentifikasi manfaat perilaku al-haya atau malu dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi. Nah, ini tentang al-haya ya, masuk ke sifat perilaku terpuji atau artinya al-haya ini adalah malu ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Ini contoh soalnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malu adalah sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Nah, di sini kisahnya Fatimah adalah remaja putri yang senantiasa menundukkan pandangannya jika bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya. Namun teman-temannya mengejeknya dan mengatakan bahwa dirinya sok alim. Teman-teman lelakinya lebih menghormatinya dibanding dengan teman Fatimah yang lain. Nah, manfaat dari menjaga sifat malu yang sesuai dengan hal tersebut adalah titik-titik. Jadi ini adalah tentang manfaat dari sifat al-haya atau malu, ya.
Apakah A. mendapat pujian dari teman, B. merasa dirinya lebih mulia dari teman, C. dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan, D. disegani teman, atau E. disayang teman? Nah, Bapak Ibu, kira-kira yang mana jawabannya nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Apa sih al-haya itu? Al-haya atau malu berarti merasa sangat tidak enak hati seperti hina atau segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak kaku kepada pihak lain. Sedangkan menurut istilah adalah sifat yang mendorong seseorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, ini ya, di sini juga ada pengertian malu dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian di sini apabila seseorang hilang malunya, maka perilakunya akan buruk gitu. Jadi al-haya ini adalah dasar atau benteng ya seseorang untuk melakukan amal buruk. Jadi kalau hilang malunya, maka dia akan berperilaku buruk. Nah, di sini ya 3 macam malu yang melekat pada seseorang. Ada malu kepada diri sendiri, ya, malu kepada manusia dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya di sini untuk konsep malunya ya. Nah, untuk manfaat dari malunya sendiri, di sini apakah A mendapat pujian dari teman? Tidak ya. Fatimah tidak mendapat pujian, bahkan dirinya diejek, ya, so alim gitu. Apakah B merasa dirinya lebih mulia dari teman? Tidak. Justru dia lebih rendah karena malu, ya, lebih rendah daripada orang lain, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala terutama. Kemudian C, dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Nah, di sini jawabannya tentu adalah C ya, dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Jadi dengan rasa malu atau al-haya ini kita bisa terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Ya, di sini disebutkan lelakinya lebih menghormatinya dibanding teman Fatimah yang lain. Jadi Fatimah ini tidak dilecehkan sama teman laki-lakinya, bahkan dia dihormati oleh teman laki-lakinya. Hanya saja di sini teman-teman perempuannya yang mengejeknya bahwa dirinya ini sok alim gitu. Nah, ini yang D, disegani teman, ya ini juga manfaatnya, tetapi manfaat yang sesuai dengan narasi ini adalah yang C, ya, dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Indikator nomor 43, disajikan teks hadis tentang al-khawf. Mahasiswa dapat mengidentifikasi manfaat perilaku al-khawf dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi. Nah, kalau ini tentang al-khawf ya, atau rasa takut. Di sini ada sebuah hadis, contoh soalnya. Seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan terlalu berambisi untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui kasih sayang Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan berputus asa dari meraih surganya. Nah, hadis tersebut menjelaskan manfaat dari titik-titik. Nah, di sini pilihannya apakah A, al-khawf, B, roja, C, tasamu, D, optimis, E, pesimis. Di sini Bapak Ibu sudah tahu jawabannya tentu saja ya, karena sudah melihat dari kisi-kisi. Tapi kalau misalkan di pretest nanti tidak akan ada kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih tentang hadis, ya, beberapa hadis terutama tentang manfaat dari al-khawf. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita lihat tentang al-khawf ini, ya. Khawf secara bahasa adalah lawan dari kata al-amnu, yaitu rasa aman, dan khawf adalah rasa takut. Ya, jadi rasa takut ini terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat. Jadi khawf ini adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas siksa-siksanya yang akan diberikan jika kita berbuat dosa. Gitu. Nah, ini adalah khauf. Biasanya khauf ini disatukan dengan roja. Ya, roja ini adalah penuh harap. Ya, kebalikan dari khauf. Kalau khauf ini rasa takut dari dosa, sedangkan roja ini adalah berharap akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini juga ada ya dari Imam Al-Ghazali. Ya, ini bagaimana tentang al-khauf. Kemudian menjelaskan juga ya, dan ini tentang mana yang lebih utama antara sikap khauf dan roja. Nah, ini Bapak Ibu bisa screenshot juga dan bisa membacanya ya. Barangkali nanti ada juga di soal pretest tentang al-khauf ini bukan hanya tentang manfaatnya, tapi ini juga ada yang lebih utama antara khauf dan roja.
Jadi jawabannya adalah A ya, khauf. Jadi ini adalah tentang pengertian atau manfaat dari al-khauf. Indikator nomor 44, disajikan kisah tentang seseorang yang selalu berbuat baik kepada orang lain melalui pikiran, perbuatan, dan hartanya. Mahasiswa dapat membuktikan sikap dan perilaku kasih sayang kepada orang lain memberi manfaat besar pada dirinya sendiri. Nah, kita lihat contoh soalnya, nomor 44. Di sini Kavi adalah seorang kaya yang dermawan. Dia juga terkenal suka menolong orang yang kesulitan. Nah, pada suatu saat, datanglah pemuda yang ingin meminjam uangnya, dan Kavi pun meminjaminya. Kemudian, Kavi jatuh miskin dan menjadi gelandangan. Namun ada seorang laki-laki kaya yang mengentasnya dari kemiskinan. Ternyata lelaki tersebut adalah pemuda yang ditolongnya beberapa tahun lalu. Nah, hal ini membuktikan bahwa orang yang berbuat baik sesungguhnya ia telah berbuat baik untuk titik-titik. Apakah A. orang lain, B. dirinya sendiri, C. orang tua, D. masyarakat, atau E. anak. Nah, di sini Bapak Ibu harusnya sudah tahu jawabannya ya kalau melihat dari kisi-kisi. Nah, di sini juga kita harus memahami bahwa ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita itu berbuat baik kepada siapa? Nah, kita coba lihat pembahasannya ya. Nah, di sini pembahasan tentang kasih sayang merupakan karunia nikmat yang sangat didambakan oleh semua orang. Karena sifat ini dapat tercipta kepedulian, kedamaian, dan rasa empati kepada orang lain. Ya. Kemudian di sini ada juga Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai konsep kasih sayang, memahami bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna dibekali dengan akal, godop, dan nafsu. Ya. Kemudian Islam juga sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam juga mengajarkan bahwa kasih sayang tidak hanya berlaku antar manusia, melainkan juga pada hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B ya, tentu saja. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, ya, maka sesungguhnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sama seperti contoh tadi, Kavi ketika menolong orang lain, ya, ketika dia kesulitan, maka orang lain akan menolongnya. Itu berarti manfaat dari berbuat baik atau hikmahnya adalah orang lain juga akan berbuat baik kepadanya. Gitu. Indikator nomor 45, disajikan kisah tentang seseorang yang selalu mendahulukan dan memberi maaf kepada orang lain ketika terjadi kesalahan. Mahasiswa dapat membuktikan sikap dan perilaku memberi maaf kepada orang lain menimbulkan manfaat besar pada dirinya sendiri. Nah, bagaimana contoh soalnya? Ini tentang maaf ya, tentang perilaku maaf nih, sikap terpuji. Contoh soalnya, di sekolah Ahmad dikenal dengan anak yang pemaaf. Setiap berbuat salah, Ahmad selalu meminta maaf kepada temannya. Begitu juga akan selalu memaafkan apabila teman-temannya berbuat salah kepada Ahmad. Maka dari itu, Ahmad sangat disukai oleh teman dan guru. Hal ini adalah mencerminkan pemaaf sebagai akhlakul karimah terhadap orang lain. Nah, hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah titik-titik. Nah, apakah A. berlapang dada, B. bekerja keras, C. santun, D. lemah lembut, atau E. peduli? Nah, ini perilaku yang mencerminkan sifat pemaaf. Ya. Kalau tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Oke, bagaimana pembahasannya? Ini tentang maaf ya. Pemaaf ini berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf dapat dimaknai sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyisakan rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Sebenarnya, kata pemaaf adalah serapan dari bahasa Arab, yakni al-afu, yang berarti maaf, ampun, dan anugerah. Nah, ini tentang pengertian dari pemaaf. Hakikat dari maaf adalah lupa. Jadi benar-benar lupa dari memuai otak kita tentang kesalahan orang lain yang berhubungan dengan kita. Nah, pemaaf berarti orang yang dapat dengan mudah melupakan kejadian-kejadian buruk dan menyakitkan dirinya yang dilakukan oleh orang lain karena dorongan dari dalam jiwanya yang taat kepada perintah Allah untuk bisa memaafkan siapapun. Memaksakan diri untuk belajar dan berlatih untuk memiliki sifat pemaaf itu sangat perlu. Ya, kita perlu belajar dan berlatih untuk bisa berlapang dada sebagai cerminan sifat pemaaf. Nah, jadi jawabannya untuk cerminan dari sifat pemaaf ini adalah berlapang dada, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, berlapang dada ini adalah cerminan dari sifat pemaaf. Kita
ketika ada orang lain yang berbuat salah, maka kita harus berlapang dada. Itu adalah cerminan dari sifat pemaaf, ya. Indikator nomor 46, disajikan deskripsi dan ilustrasi tentang sifat Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu Asmaul Husna. Mahasiswa mampu menunjukkan adanya sifat tersebut dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Nah, ini tentang sifat Ar-Rahman, ya. Bagaimana contoh soalnya? Di sini kita coba lihat dulu ke bagian akhir, ya. Kita akan coba menggunakan tips yang di nomor-nomor awal, yaitu kalau panjang, kita akan lihat dulu bagian akhirnya untuk menghemat waktu. Ya, di sini contoh soalnya adalah sebagai cerminan Asmaul Husna Ar-Rahman adalah manusia mempunyai sikap titik-titik. Nah, ini sepertinya kita tidak perlu melihat narasi dulu ya, karena kita harus tahu cerminan Asmaul Husna Ar-Rahman. Apakah A. Teguh, B. Beriman, C. Kasih sayang, D. Suka menolong, atau E. Dermawan. Nah, jika Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat narasi soalnya jika kira-kira Bapak Ibu penasaran apakah kira-kira jawabannya ada di soal atau tidak. Ya, tapi kita akan coba langsung ya, karena cerminan Asmaul Husna Ar-Rahman ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Ya, oke, pembahasannya. Ini tentang konsep Asmaul Husna tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman berasal dari kata rahimah yang artinya menyayangi atau mengasihi, yang terdiri dari huruf ro, ha, dan mim yang mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Ya, ini tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, kemudian di sini juga ada sifat Ar-Rahman atau Maha Pengasih meliputi seluruh makhluk Allah, baik yang beriman maupun yang kafir. Nah, ini adalah sifat Ar-Rahman. Ya, nanti ada berbeda dengan sifat Ar-Rahim. Ya, tapi yang di sini karena di kisi-kisinya adalah Ar-Rahman, jadi ini adalah kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Ya, baik itu yang beriman maupun yang kafir. Allah memberikan alam semesta ini seperti udara, air, bumi, dan sebagainya kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu. Nah, itu pengertian dari Ar-Rahman. Nah, ini juga harus tahu ya, tentang keteladanan Ar-Rahman seperti apa. Ya, di sini kita harus mempunyai kecukupan harta karena harus menjadi orang yang dermawan. Ya, kita bisa mengasihi orang lain dengan harta yang kita miliki. Kemudian menolong antar sesama ya untuk membantu orang lain. Itu juga sebagai bentuk dari Ar-Rahman. Nah, ini juga silakan Bapak Ibu bisa di screenshot ya, ada pendapat menurut Quraisy Shihab, ya ini menurut Al-Ghazali, ya apa sih buah yang dihasilkan atau manfaat dari Ar-Rahman? Nah, kemudian ini ada beberapa manfaat nih dari Ar-Rahman. Hati akan menjadi tentram, semua hal akan menjadi damai, ya kita akan selalu dikasihi dan disayangi oleh Allah. Hidup akan menjadi lebih bermakna, dan kalau saling mengasihi, ya maka sifat saling mengasihi itu bisa tertular kepada orang lain dan kita akan mendapatkan banyak pahala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, apa keteladanan dari sifat Ar-Rahman? Yang jawabannya adalah C ya, sifat kasih sayang. Jadi jawabannya cerminan dari Asmaul Husna Ar-Rahman adalah manusia mempunyai sikap kasih sayang. Indikator nomor 47 disajikan deskripsi dan ilustrasi tentang sifat Al-Malik bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu Asmaul Husna. Mahasiswa mampu menunjukkan adanya sifat tersebut dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, ini tentang sifat Al-Malik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu harus tahu apa artinya, contohnya apa, kemudian dalilnya, manfaatnya dan lain sebagainya. Ini tentang Al-Malik, ya. Nah, kita akan coba lihat soal pertanyaannya dulu ya. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran pada surat titik-titik. Nah, di sini harus tahu dulu berarti narasinya. Ya, kita akan coba baca dulu narasinya. Dalam Al-Quran, tanda-tanda kepemilikan kerajaan adalah kehadiran banyak pihak kepadanya untuk bermohon agar dipenuhi kebutuhannya atau untuk menyampaikan persoalan-persoalan besar agar dapat tertanggulangi. Allah Subhanahu wa taala melukiskan betapa yang Maha Kuasa itu melayani kebutuhan makhluknya. Nah, ini tentang Al-Malik. Ya, Al-Malik itu adalah Maharaja atau Maha Penguasa. Dan di sini ada pernyataan
Allah Subhanahu wa taala melukiskan betapa yang Maha Kuasa itu melayani kebutuhan makhluknya. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an surat apa? Nah, di sini Bapak Ibu berarti harus tahu ya, dasar atau dalil tentang Al-Malik. Apakah A. Ar-Rahman ayat 34, Ar-Rahman ayat 35, Al-Baqarah ayat 29, Ar-Rahman ayat 29, atau Ar-Rahman ayat 1? Nah, kalau tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah konsep tentang Al-Malik. Ya, Al-Malik secara umum diartikan raja atau penguasa. Ini terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf. Ya, malaka yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesohihan. Nah, pengertian Malik menurut Al-Quran itu adalah raja, tapi juga pemilik kekuasaan. Artinya bukan hanya penguasaan, akan tetapi juga kepemilikan. Pengertian tersebut dilihat dari surat Ali Imran ayat 26. Nah, selain itu, ya raja juga melayani kebutuhan rakyatnya. Nah, Allah pun sebagai raja juga melayani kebutuhan makhluknya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 29. Yang berbunyi, setiap yang di langit dan di bumi bermohon kepadanya, setiap saat dia dalam kesibukan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi jawabannya adalah surat Ar-Rahman ayat 29 ya. Jawabannya adalah D. Itu, ini Bapak Ibu ya. Jadi yang D ini jawabannya ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih tentang dalil dari sifat Al-Malik. Indikator nomor 48 disajikan narasi yang mengkisahkan tentang hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kaitan dengan isi kandungan Al-Quran. Mahasiswa mampu menyimpulkan kandungan keotentikan kemukjizatan Al-Quran. Nah, ini tentang keotentikan kemukjizatan Al-Quran. Ini berkaitan dengan mukjizat ya dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana contoh soalnya? Ini contoh soalnya. Sesuatu kejadian dalam hidup seseorang yang tidak menyalahi tradisi, kejadiannya sesuai dengan kebiasaan yang umum atau bahkan lazim berlaku. Hal ini tidak dapat dikatakan mukjizat. Nah, itulah sebabnya mengapa banyak hal aneh yang dikeluarkan oleh ahli-ahli sulap, bahkan ahli-ahli sihir, tidak dinyatakan sebagai mukjizat. Nah, hal tersebut merupakan kesesuaian unsur utama mukjizat yang berbunyi titik-titik. Apakah A. Jabalul Ardi, B. Khariqun lil Adah, C. Khariqun lil Ad, D. Khalidun fil Amr, atau E. Khalifatul lil Ard. Nah, ini adalah unsur dari mukjizat itu sendiri. Jadi, sesuatu hal tidak akan bisa dikatakan mukjizat kalau tidak memenuhi unsur-unsurnya. Nah, salah satunya apa? Di sini ada istilah-istilah ini, Bapak Ibu harus tahu ya. Kalau yang sudah tahu, silahkan ketik jawabannya di kolom komentar. Oke. Kita akan coba ke pembahasannya. Nah, ini ada beberapa unsur pembentuk dari mukjizat, ya, unsur pokok dari mukjizat. Unsur pertama, mukjizat itu harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Nah, ini disebut khariqun lil adah. Kalau tidak menyalahi tradisi atau adat kebiasaan, maka itu tidak bisa disebut mukjizat. Kemudian yang kedua, mukjizat adalah dibarengi dengan perlawanan seimbang. Jadi ada perlawanan dari orang lain yang seimbang. Maka itu bisa disebut mukjizat. Dan mukjizat itu tidak terkalahkan. Jadi ketika dilawan oleh orang lain, maka itu tidak terkalahkan. Nah, ini adalah unsur-unsur pokok dari mukjizat. Dan yang pertama tadi adalah khariqun lil adah, ya, atau harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Jadi jawabannya adalah B, ya. Khariqun lil adah. Nah, ini adalah unsur utama dari mukjizat. Indikator nomor 49 dikisahkan tentang perilaku seorang wali dalam realitas kehidupannya. Mahasiswa dapat mengkritisi adanya karomah pada diri seorang wali tersebut sebagai bentuk kemuliaan seseorang. Nah, ini adalah tentang karomah, ya. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu nih tentang karomah, ya, apa yang dimaksud dengan karomah, kemudian seperti apa perbedaannya dengan mukjizat, dengan sihir dan sebagainya. Ini juga Bapak Ibu harus tahu. Bagaimana contoh soalnya? Nah, ini cukup panjang, kita akan coba lihat di soal yang bagian terakhirnya terlebih dahulu, ya. Soalnya, suatu keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya disebut titik-titik. Nah, ini tentang pengertian, ya. Kalau sudah seperti ini,
Bapak Ibu harusnya sudah tahu jawabannya tanpa melihat narasinya. Tapi kalau mau melihat narasinya, Bapak Ibu juga boleh. Ya, ini hanya untuk menghemat waktu saja. Nah, jadi apa nih jawabannya? Apakah A. Mukjizat, B. Karomah, C. Maunah, D. Sihir, atau E. Istidraj? Nah, Bapak Ibu kalau sudah tahu jawabannya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Ini harusnya Bapak Ibu sudah tahu karena sudah melihat di kisi-kisi. Tapi di pretest nanti tidak mungkin disebutkan kisi-kisinya ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih pengertian dari ini istilahnya itu apa ya. Keadaan luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada para walinya. Istilahnya apa? Oke, pembahasannya di sini sudah tentu ya. Karomah, yaitu istilah yang tidak asing, di mana merupakan bagian dari agama Islam. Ya, di sini Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai bahwa ada karomah. Ya, karomah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, karomah pada dasarnya merupakan suatu hal yang dianggap bertentangan dengan adat kebiasaan manusia pada umumnya, dan karomah ini hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Salah satunya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga pengertian dari Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Karomah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pertolongannya yang diberikan kepada seseorang yang membela agama Allah. Jadi ini bukan kepada nabi ya, bukan kepada nabi, bukan kepada rasul, tapi ini kepada hamba-hamba yang soleh. Nah, ini disebut dengan karomah ya. Nah, ini ada juga contoh-contohnya. Ya, Bapak Ibu silakan bisa men-screenshotnya. Kemudian ini ada ciri-ciri seorang hamba yang memiliki karomah. Ya, apa ciri-cirinya? Kemudian maksud dan tujuan dari pemberian karomah kepada wali Allah apa? Nah, ini ya maksud dan tujuannya. Jadi jawabannya tentu saja adalah B ya, karomah. Nah, jadi ini adalah soal tentang pengertian. Keadaan luar biasa yang diberikan Allah kepada para walinya itu disebut dengan karomah. Kalau mukjizat kepada Nabi, unsur-unsur pokoknya sudah dijelaskan di soal sebelumnya. Kemudian ada juga maunah. Nah, nanti ada perbedaan dengan sihir apa? Ya, juga dengan istidraj. Nah, tapi Bapak Ibu yang harus dipahami adalah tentang karomah. Indikator nomor 50 disajikan kisah tentang satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang begitu fenomenal sehingga membuat manusia terkaget-kaget. Mahasiswa dapat menyimpulkan bahaya sihir bagi manusia bila mempercayainya. Nah, ini tentang bahaya sihir. Ya, ini tentang sihir. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu tentang sihir. Ya, di soal sebelumnya ada tentang mukjizat, ada tentang karomah, dan sekarang Bapak Ibu harus tahu juga tentang sihir dan juga perbedaannya ya dengan mukjizat dan juga dengan karomah. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat contoh soalnya. Di sini secara terminologis, jadi ini tentang pengertian ya. Nah, suatu perbuatan orang tertentu dengan cara-cara tertentu mempergunakan peralatan yang tidak lazim untuk dipakai, serta dengan cara yang sangat rahasia untuk menimbulkan efek jahat dalam diri orang lain yang menjadi korbannya, seperti santet, teluh, magic, voodoo, dan lain-lain disebut titik-titik. Jadi ini tentang pengertian ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu kisi-kisinya, berarti harusnya sudah tahu nih jawabannya. Apakah A. Karomah, B. Mujizat, C. Sihir, D. Maunah, E. Istidraj. Nah, ini ya, kita lihat pembahasannya. Sihir, ya, dalam bahasa Arab tersusun dari huruf sin, ha, dan ro, ya, yang secara bahasa bermakna segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. Oleh karenanya, kita mengenal istilah waktu sahur yang memiliki akar kata yang sama, yaitu sin, ha, dan ro, yang artinya waktu ketika segala sesuatu nampak samar dan remang-remang. Nah, di sini ada juga pengertian ya tentang sihir. Nah, kemudian nih para ulama juga berbeda pendapat ya tentang sihir ini ya. Ini Bapak Ibu silahkan bisa di screenshot ya. Kemudian ini ada perbedaan mendasar antara sihir, mukjizat, dan karomah. Nah, pertama, sihir ini bersumber dari orang yang fasik dan kafir ya, sedangkan mukjizat bersumber dari nabi dan rasul. Nah, karomah bersumber dari waliullah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaannya ya antara sihir, mukjizat, dan juga karomah. Nah, kemudian yang kedua, sihir muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan. Ya, sedangkan mukjizat itu dari kudrat iradahnya Allah,
Sedangkan karomah muncul tanpa sebab yang tidak diketahui. Jadi kalau sihir ini diusahakan, ya beda dengan mukjizat dan juga karomah. Kemudian sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain. Sedangkan mukjizat diwujudkan untuk menaklukkan tantangan risalah. Ya, sedangkan karomah terwujud dari bukti kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa kepadanya. Jadi tentu saja jawabannya adalah C ya, sihir. Jadi ini pengertian dari sihir. Ya, nah ini Bapak juga harus tahu ya bagaimana tentang sihir. Ya, tadi sudah dijelaskan juga tentang perbedaan-perbedaan antara mukjizat, karomah, dan juga sihir. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.